Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadan Fitroni dari program studi PJJ Teknik Informatika Universitas Saber Asia. Di sini akan mempresentasikan terkait analisis kinerja gradient descent pada CNN menggunakan dataset Fashion Managed. Ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Deep Learning. Oke, latar belakangnya adalah optimizer seperti SGD memiliki pengaruh besar terhadap akurasi dan kecepatan training dan CNN atau Convolutional Neural Network adalah algoritma populer untuk klasifikasi gambar, dan gradient descent digunakan untuk mengoptimasi bobot jaringan, serta dataset Fashion Managed menyediakan gambar fashion sebagai pengganti managed digit. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama menganalisis kinerja stochastic gradient descent pada CNN, kemudian mengukur performa dari segi akurasi, loss, waktu training, dan confusion matrix, serta menggunakan dataset Fashion Managed untuk klasifikasi 10 jenis fashion item. Dataset yang digunakan sumber datanya dari Kaggle, terdiri dari 70.000 gambar grayscale ukuran 28 kali 28 pixel dan terdiri dari 15 kelas. Kemudian algoritma yang digunakan adalah CNN, dan pengolahannya mulai dari pre-processing, model training, dan model evaluation. Environment yang digunakan bahasa Python, frameworknya scikit-learn TensorFlow, dan IDE-nya menggunakan Google Colab. Dataset ini terdiri dari 70.000 gambar grayscale ukuran 28 kali 28 pixel, 10 kelas, diantara t-shirt, top, trouser, pullover, dress, dan lain-lain. Format datasetnya itu terdiri dari dua data. Pertama ada train dan kedua ada test. Dan ini adalah sampel datanya. Oke, analisis kinerja gradient descent pada CNN. CNN itu adalah arsitektur deep learning yang dirancang khusus untuk mengenali pola dari data grid seperti gambar. CNN memanfaatkan layer konvolusi untuk mengekstrak fitur spasial dari gambar, dan CNN terdiri dari beberapa jenis layer utama, yaitu convolutional layer atau mengekstrak fitur. Kemudian pooling layer itu mengurangi dimensi, dan fully connected layer menghasilkan output klasifikasi. CNN itu unggul dalam klasifikasi citra seperti dataset ini ya. Kemudian pada tahap akhir CNN menggunakan fungsi aktivasi seperti softmax untuk mengklasifikasikan input ke dalam kelas tertentu, dan CNN dapat dioptimasi dengan algoritma seperti SGD atau ADAM untuk meminimalkan kesalahan klasifikasinya. Tahapannya adalah pertama pre-processing ya. Jadi cek missing value, kemudian normalisasi nilai pixel gambar ya, biasanya dibagi 255.0, dan one shot encoding untuk label klasifikasi. Kemudian ubah dimensi input menjadi jumlah data, tinggi, lebar channel. Kemudian split dataset ke data training dan testing. Untuk model training itu menentukan arsitektur ya, convolutional layer, pooling layer, dan flattened dan fully connected layer. Kemudian kompilasi model untuk menentukan loss, accuracy, metric evaluation, serta training model. Untuk model evaluasinya menggunakan plot graphic loss versus epoch, dan menghitung klasifikasi report dari presisi, recall, dan F1 skornya. Kemudian visualisasi confusion matrix untuk analisis performa per kelas ya, jadi melihat kelas yang sering salah klasifikasinya. Berikut adalah kode ya untuk pre-processing dan build model. Ini untuk memisahkan fitur dan label, di set juga untuk data train dan data testingnya. Kemudian ada proses normalisasi pixel. Kemudian di sini ada reset menjadi format gambar 28 kali 28, dan tadi ya untuk proses one shot encoding untuk label, dan kemudian ada pembuatan model CNN ya. Nah,
arsitektur CNN yang digunakan adalah 2 layer konvolusi ya, ReLU plus max pooling dengan 1 layer flatten, 1 hidden layer. Output layernya itu 10 neuron. Loss functionnya itu categorical cross entropy, dan optimizernya menggunakan SGD. Kemudian ini adalah proses kompilasi dan training. Kompilasi yang tadi sudah dijelaskan menggunakan optimizer SGD dengan loss function categorical cross entropy dengan matriksnya itu akurasi. Dan ini adalah proses training ya, menggunakan si SGD dengan 10 epoch. Dan kita bisa lihat di sini pada epoch pertama akurasinya itu 0,6 ya, loss function 1,10419. Dan seiring berjalannya epoch ya, proses training ini akurasinya makin bagus ya, dan terakhir itu di epoch ke 10 akurasinya 0,8 dan loss functionnya 0,4 ya. Val akurasinya 0,87 dan val lossnya itu 0,3581. Nah, ini adalah evaluasi training chartnya. Ini adalah evaluasi akurasi dan loss ya. Akurasi CNN dengan SGD yang tadi sesuai dengan data historinya, dan dibuatkan evaluasi training chartnya ya. Dan sebelah kanan ini ada loss CNN dengan SGD-nya. Oke, berikutnya adalah model evaluation. Jadi ada prediksi label untuk data test, kemudian ada confusion matrix serta classification report. Oke, hasil pelatihan dengan 10 epoch itu akurasi meningkat ya secara stabil dari 61,90% menjadi 84,97 di data training. Akurasi validasi naik dari 74,38% menjadi 87,11, menunjukkan model mampu generalisasi dengan baik, serta penurunan val loss dari 0,65 ke 0,3581 menandakan training yang efektif dan tanpa overfitting yang signifikan. Kemudian classification reportnya, akurasi keseluruhan itu 87% dengan precision tertinggi kelas 1 0,98, kelas 5 0,97, serta kelas 8 0,97. Kelas dengan performa rendah kelas 6 dengan precision dan recall 0,64 dan 0,62. Kemungkinan karena kemiripan bentuk dengan kelas lain atau jumlah data yang kurang representatif. Macro average dan wave average precision atau recall effort score stabil di 0,87 menandakan performa model cukup merata di seluruh kelas. Kesimpulannya, SGD sebagai optimizer mampu melatih CNN secara efektif dan stabil pada dataset fashion menis. SGD membutuhkan waktu pelatihan yang relatif lebih panjang dibanding dengan ADAM, namun memberikan akurasi dan performa yang kompetitif serta cocok digunakan untuk aplikasi nyata saat performa jangka panjang dan stabilitas penting. Berikut adalah referensinya. Oke, saya rasa cukup itu saja dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.